Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Usyana Hakim dengan NIM 23140194. Program Studi Pendidikan Hulu Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Berikut 5 rincian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi pendidikan. Yang kedua, ciri masyarakat di masa depan. Yang ketiga, kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik. Yang keempat, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa depan. Pendidikan berperan penting dalam menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan karena akan berdampak pada kebudayaan yang diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Nah, melalui pendidikan, setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaannya yang telah terukir dengan indahnya dalam sejarah. Pada dasarnya, pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejarahan. Yang dimaksud di sini yakni pengalaman-pengalaman pada masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, dan apresiasi serta harapan masyarakat pada masa depan. Yang kedua, ciri masyarakat di masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Beberapa karakteristik umum dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Globalisasi merupakan di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia. Berbagai tanggapan dalam menghadapi globalisasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif contohnya seperti menerima secara terbuka, terus mengembangkan sikap antisipasi dan selektif adaptif. Sikap negatifnya yaitu tertutup dan was-was, acuh tak acuh, dan kurang selektif. Dalam menyikapi perubahan-perubahan moderasi. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk mempengaruhi kehidupan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dampak positif dari perkembangan iptek, yang pertama, memberikan berbagai kemudahan, contohnya seperti kegiatan pertanian yang dulu membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan alat mesin. Terus mempermudah meluasnya informasi. Dampak negatifnya dari perkembangan iptek yaitu mempengaruhi pola berpikir, terus banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan ke masyarakat informasi. Mengemukakan bahwa perkembangan dalam era informasi ditandai oleh ciri-ciri. Salah satunya yaitu meningkatkan daya muat dalam menyimpulkan, menyimpan, dan mengumpulkan menyajikan informasi. Meningkatkan kecepatan penyajian informasi, keragaman pilihan informasi, juga kemudahan penggunaan produk informasi. Distribusi informasi semakin luas, meningkatkan layanan profesional. Yang keempat, meningkatkan layanan profesional.
Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam bidang kebutuhan kehidupan manusia, karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya. Yang ketiga, kemampuan yang harus dikembangkan dalam peserta didik. Seorang ilmuwan sekaligus penulis dari Inggris mengatakan bahwa kita harus mendidik anak-anak untuk masa depan mereka, bukan masa lalunya. Saat ini sudah memasuki abad ke-21, di mana perkembangan zaman sudah sangat berbeda. Untuk menghadapi abad 21, ini keterampilan belajar apa sih yang harus dimiliki oleh guru dan siswa? Nah, yang pertama ada berpikir kritis dan pemecahan masalah. Image artikel berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, sedangkan problem solving adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dengan kemampuan ini, saat siswa mendapatkan informasi, mereka tidak akan merata menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya terlebih dahulu. Yang kedua ada keterampilan berkomunikasi. Kemampuan siswa yang harus dikembangkan yang kedua adalah communication atau komunikasi. Tujuan utama dari diajarkannya kemampuan berkomunikasi ini adalah supaya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi yang sehingga pesan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Yang ketiga ada kolaborasi. Cara terbaik untuk mengajarkan kolaborasi adalah dengan membuat siswa bekerja secara berkelompok, berdiskusi, ataupun mengajarkan proyek secara bersama-sama. Yang keempat, ada kreativitas. Guru pintar dapat mengasah kreativitas siswa dengan mengajak mereka untuk bebas mengeksplorasi pikiran serta imajinasinya. Yang keempat, ada citizenship. Pendidikan globalisasi citizenship ini melatih siswa untuk aware bahwa mereka tidak hanya memiliki suatu komunitas atau entitas tertentu saja, melainkan mereka juga adalah bagian dari warga negara dunia. Yang keenam adalah leadership. Anak-anak adalah pemimpin masa depan. Supaya mereka menjadi pimpinan yang handal di masa depan, dalam leadership sikap kepemimpinan dalam diri siswa dibangun agar menjadi siswa yang bertanggung jawab. 4. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang, untuk itu diperlukan yang pertama, tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tuntunan manusia di Indonesia masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan di masa depan tersebut. Contohnya seperti ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Yang kedua ada upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama, pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan mengembangkan kebudayaan. Dalam arti luas, kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem, religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Terus yang kedua, perubahan nilai dan sikap. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya atau kaidah yang akan menganjurkan perilaku. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua efektif, dan yang ketiga konatif. Yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan pendidikan sebagai salah satu atau persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangan. Terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Yang kelima ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia.
baik itu berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang ada memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.